Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Subiantoro M.Hum dan Bapak Dr. Wagiran M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Evaluasi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon izin saya, Dina Mardiana, ingin menyampaikan materi tentang evaluasi program model Containment State. Karakteristik evaluasi program model Containment State. Evaluasi program model Containment State merupakan jenis evaluasi program yang dikembangkan oleh STAKE, yang berarti menyetujui atau persetujuan. Evaluasi containance memfokuskan pada pelaksanaan deskripsi dan pertimbangan, yaitu merupakan bagian dari kegiatan evaluasi yang dilakukan dari seorang evaluator ataupun tim evaluator, sehingga menimbulkan keputusan atau persetujuan tentang suatu hal setelah melakukan studi awal. Dalam hal ini, studi awal itu berupa deskripsi kajian awal melalui kegiatan observasi dan telaah dokumentasi terhadap sebuah program yang hendak dilakukan evaluasi. Evaluasi program model Containment State dilaksanakan pada 3 tahap, yaitu yang pertama ada antecedent. Antecedent merupakan konteks awal deskripsi hasil kajian awal dan telaah dokumentasi sebuah program pendidikan atau program pembelajaran yang hendak dievaluasi. Kemudian tahap yang kedua, transaksi, yakni berkenaan dengan proses. Nah, dalam tahapan proses ini, observasi pelaksanaan atau proses program pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga, hasil atau keluaran, atau luaran ya, yakni berupa pertimbangan evaluan yang telah dikonsultasikan atau dikonfirmasi kepada ahli bidang program yang dievaluasi untuk mendapatkan persetujuan hasil evaluasi itu. Kemudian komponen hasil tersebut merupakan kategori hasil belajar sebagai simpulan evaluasi terhadap sebuah program pendidikan atau program pembelajaran yang pada umumnya menggunakan taksonomi Bloom dalam penilaiannya, yaitu hasil belajar berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa ataupun mahasiswa. Manfaat dari evaluasi program model Containment State, yang pertama, manfaatnya adalah dapat memberikan gambaran yang sangat detail terhadap sebuah program atau suatu program, mulai dari konteks awal tadi hingga hasil yang dicapai. Model evaluasi ini dapat dilakukan secara lebih komprehensif, lebih lengkap dalam menyaring informasi tentang keberhasilan sebuah proses program pembelajaran ataupun program pendidikan. Kemudian manfaat berikutnya, yang ketiga adalah model evaluasi ini tidak hanya mengukur keterlaksanaan program sesuai rencana, karena melalui tahapan pertimbangan, jadi ada tahapan pertimbangan terhadap kegiatan evaluasi tersebut, dapat diketahui ketercapaian standar kegiatan evaluasi sebuah program yang telah ditentukan. Yang keempat, manfaatnya, dengan adanya pertimbangan dari sekelompok orang yang berkualifikasi di bidangnya, evaluator dapat mengetahui hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian program yang dievaluasinya tersebut. Langkah-langkah kerja evaluasi program model Containment State. Langkah-langkah kerja dalam evaluasi program model Containment State ini dapat diterapkan secara komprehensif yang mencakupi langkah dalam kategori intent yang pertama, yang kedua kategori observasi, dan yang ketiga kategori pertimbangan sebagai tugas evaluator untuk memberi keputusan. Kemudian ada kesimpulan di langkah kerja yang keempat, yaitu kesimpulan setelah 3 langkah yang tadi dilaksanakan. Kita ke langkah pertama, yaitu kategori intent. Apa itu? Dalam kategori intent, evaluator atau tim evaluator melakukan studi dokumentasi atau wawancara kepada pengembang program pendidikan atau program pembelajaran, baik yang berkenaan dengan antecedent atau persyaratan awalnya, transaksi proses, sampai pada hasil. Nah, dalam hal ini studi dokumentasi pada program tersebut
diperoleh dari dokumen perencanaan program pendidikan atau pembelajaran yang dievaluasi. Contohnya, ada sebuah program perkuliahan misalnya dapat dilakukan dengan menelaah dokumen perencanaan perkuliahan yang mencakupi rancangan silabus, rencana pembelajaran semester atau RPS, dan perangkatnya, serta bahan materi perkuliahan yang digunakan dalam sebuah program perkuliahan tersebut. Langkah yang kedua, kategori observasi. Di kategori observasi, evaluator dapat mengadakan analisis kongruen, yaitu kesesuaian hasil. Apa itu? Kesesuaian hasil yaitu menganalisis implementasi dari rencana pada intent tadi, hasil wawancara, dan telaah dokumen yang dilakukan terhadap sebuah program. Apakah sesuai atau terjadi penyimpangan dari standarisasi sebuah program pendidikan atau pembelajaran yang telah ditetapkan? Jika terjadi penyimpangan, faktor-faktor apa yang menyebabkannya? Nah, ini yang dilakukan dalam kategori observasi. Kemudian langkah yang ketiga, kategori pertimbangan. Di kategori pertimbangan, tugas evaluator memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Oleh karenanya perlu standar yang dapat diperoleh dari sebuah program pendidikan atau pembelajaran. Misalnya standar perkuliahan di program studi PGSD, diantaranya berupa visi dan misi program studi, kurikulum inti program studi, terutama kurikulum inti untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di program studi PGSD. Jika evaluator atau tim evaluator itu mengevaluasi mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian langkah yang keempat, persetujuan, langkah yang terakhir. Di dalam persetujuan, evaluator memberi pertimbangan terhadap hasil dari analisis ketiga kategori sebelumnya. Nah, pertimbangan dapat diperoleh dengan mengumpulkan data dari sekelompok orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertimbangan. Dalam hal ini adalah tim ahli sebidang. Dalam pembelajaran, pertimbangan dapat berdasarkan faktor karakteristik mahasiswa, sarana dan prasarana yang ada di prodi PGSD, misalnya untuk perkuliahan Bahasa Indonesia di prodi PGSD, seperti laboratorium pembelajaran bahasa dan sastra, media pembelajaran, ataupun faktor-faktor lainnya. Model content stick ini memiliki kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi program. Kelebihannya diantaranya adalah adanya pendekatan yang lebih holistik, ya, utuh dan menyeluruh dalam pelaksanaan evaluasi sebuah program pendidikan atau program pembelajaran, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek dalam program pendidikan itu, mulai dari konteksnya hingga saat proses penerapannya. Jadi tim evaluator itu terlibat mulai dari telaah dokumen, kemudian pelaksanaan proses pembelajarannya itu seperti apa, itu harus diobservasi juga, kemudian dianalisis. Yang kedua, kelebihannya lebih komprehensif atau lebih lengkap dalam menyaring informasi. Yang ketiga, mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya. Kelebihan yang keempat, dengan adanya tahap pertimbangan evaluasi dapat mengetahui ketercapaian standar yang telah ditentukan hingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat ataupun mendukung keberhasilan program pendidikan yang dievaluasi tersebut. Selanjutnya, kelemahan dari model containment stick ini terlalu mementingkan proses, sehingga mengesampingkan fakta-fakta kenyataan di lapangan. Ada beberapa yang dikesampingkan karena tidak sesuai dengan standar atau langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam evaluasi program model containment stick ini. Nah, kelemahan yang berikutnya cenderung fokus pada rasional manajemen daripada mengakui kompleksitas realitas empiris. Nah, ini juga berelevansi dengan kelemahan yang pertama tadi, ya. Kemudian yang ketiga, penerapan dalam bidang pembelajaran di kelas mempunyai tingkat terlaksana yang kurang tinggi. Nah, jadi saat evaluasinya mungkin juga tidak bisa secara keseluruhan tim evaluator atau evaluatornya mengikuti pelaksanaan pembelajaran tersebut.
Rekomendasi model evaluasi content and stick ini merupakan jenis model evaluasi yang dapat diterapkan untuk menilai pembelajaran secara kompleks dan komprehensif. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.